Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Brubuk Utara 01, yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Brubuk Utara 01. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun acara yang akan kita lalui pada kesempatan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, kelima lain-lain, dan terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga acara yang akan kita lalui berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Fausia. Kepadanya disilakan. Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Kepala Sekolah
SD Negeri Pupuk Utara 01 atau yang mewakili kepada Bapak Ahmad Yani SPDI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, bihamdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Ibu Bapak Dewan Guru yang saya hormati, serta Bapak calon penggerak, guru penggerak yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan daya inayah serta taufiknya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di pagi hari ini, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, kita bersama-sama menyaksikan sekaligus turut serta mengikuti kegiatan teman kita, yaitu Bapak Ahmad Zainuddin SPD, yang kali ini pada hari ini akan melaksanakan satu kegiatan yang namanya kegiatan diseminasi budaya positif. Oleh karena itu, saya di sini atas nama mewakili ibu kepala sekolah dan juga teman sejawat yang sepuh atau yang dituakan dalam hal ini akan menyampaikan beberapa yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kita ketahui sekali lagi bahwa pada hari ini teman kita Bapak Ahmad Zainuddin SPD akan melaksanakan satu kegiatan diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang harus dilalui oleh guru penggerak. Kemudian apa sih yang dimaksud dari arti dari diseminasi itu? Yaitu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Apa yang dimaksud dengan acara demonstrasi, yaitu acara penyebar hasil proyek berbagi secara luas, sehingga pada hari ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa disebarluaskan setidaknya ke kelompok-kelompok di instansi atau sekolah-sekolah yang Bapak Ahmad Zainuddin bertugas, sehingga bisa menyampaikan hasil kepada teman-teman atau teman-teman sejawat lainnya. Kemudian apa itu demonstrasi praktek balik, di mana setiap sekolah menyajikan praktek baiknya setidaknya selama 15 menit, sehingga kami atau teman sejawat nantinya bisa memahami apa-apa yang nantinya akan disampaikan pada kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zainuddin SPD pada hari ini. Kemudian apa sih kegiatan diseminasi untuk guru? Dalam kegiatan guru penggerak, diseminasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan suatu gagasan, temuan hingga inovasi terkait kegiatan belajar mengajar melalui publikasi, presentasi atau kegiatan lainnya.
Oleh karena itu, harapan dari kami, dari ibu kepala sekolah atau teman sejawat, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua akan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh teman kita Bapak Ahmad Zainuddin yang pada saat ini akan memaparkan suatu kegiatan yaitu feminisasi budaya positif, sehingga kami teman sejawat yang belum terlibat dalam kegiatan yaitu guru penggerak sehingga bisa menambah wawasan ilmu yang nantinya akan disampaikannya. Nah, sekali lagi silakan Bapak Zainuddin SPD, kegiatan pada pagi hari ini, siang hari ini laksanakan dengan baik sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil apa yang menjadi harapan, terutama untuk Bapak Zainuddin SPD, dan bisa dikembangkan di kemudian hari kepada teman-teman sejawatnya. Saya kira tidak hanya itu saja sambutan atas nama Ibu Kepala Sekolah sehubungan dengan kegiatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya minta maaf, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 kepada Bapak Ahmad Zainuddin SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Krupuk Utara 01, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Krupuk Utara 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, berdiskusi dalam kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu modul 1.4 dengan narasumber saya pribadi yaitu Ahmad Zainuddin, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Tak terlupakan pula atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu guru SD Negeri Krupuk Utara 01 yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan yaitu diseminasi kegiatan budaya positif. Ini sifatnya sharing, berdiskusi. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi di sini banyak rekan-rekan guru yang lebih senior seperti Pak Ahmad Yani dan sejenisnya. Barangkali nanti pada saat saya menyampaikan materi ada kekurangan-kekurangan, mohon untuk bisa disempurnakan. Dan di samping itu pula di sini kita berdiskusi kaitan dengan budaya positif. Mohon nanti ada beberapa teman guru yang bisa menyampaikan pengalaman pribadi mengajar di SD Negeri Krupuk Utara 01 kaitan dengan budaya positif. Dan di samping itu pula mungkin ada sejenis refleksi atau umpan balik dari rekan-rekan guru yang ada di sini. Langsung saja untuk materinya, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 dengan penyaji saya Ahmad Zainuddin, CGP angkatan 11 Kabupaten Tegal.
Yang dimaksud dengan diseminasi yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Tadi disinggung oleh Bapak Ahmad Yani yang mewakili Ibu Kepala Sekolah bahwa menyebarkan ataupun menularkan atau memberitahu. Jadi sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, kita harus paham dulu apa artinya itu diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan. Bisa menyebarkan, bisa menularkan, ataupun memberitahu ke teman-teman rekan-rekan yang ada khususnya di SD Negeri Krupuk Utara 01. Diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Yang diterapkan yaitu adalah pengalaman disiplin positif. Mari kita berdiskusi budaya positif apa saja yang ada di sekolah kita. Masing-masing sekolahan, apalagi kita bekerja di SD Negeri Krupuk Utara 01, kita itu pasti mempunyai budaya positif di sekolah itu. Panjenengan selaku dewan guru mungkin sudah mempunyai budaya-budaya positif apa saja dengan sebagai guru khususnya yang ada di sekolahan kita. Ini sifatnya diskusi. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini adalah beberapa pertanyaan pemantik. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba kita berpikir, kita merenung sejenak, mendengarkan dan melihat pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Selanjutnya, memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kadang kita ketahui bersama bahwa kadang hukuman itu kita berikan kepada siswa atau anak didik kita yang memang benar-benar melanggar aturan ataupun etika norma-norma yang ada di sekolah. Kita sebagai guru kadang memberikan hukuman, tapi coba kita berpikir, dengan diberi hukuman, apakah lantas anak itu akan berperilaku disiplin? Kita renungkan sama-sama. Di samping itu pula ada pemberian dengan hal positif. Misal ada beberapa rekan guru anak didiknya melanggar aturan, entah itu terlambat ataupun tidak memakai baju seragam sesuai jadwalnya ataupun apa, terus kita memberikan hukuman. Kamu harus membaca sekian lembar, kamu harus menulis sekian lembar. Walaupun hukuman itu adalah hukuman yang membaca atau kadang membersihkan halaman, apakah hal semacam itu juga akan memberikan kedisiplinan, akan menumbuhkan kedisiplinan kepada anak? Selain itu pula ada juga memberi penghargaan, memberikan penghargaan, memberikan reward, memberikan hadiah ataupun sejenis ucapan terima kasih kepada anak. Anak yang berprestasi dikasih reward hadiah, anak yang sudah mengikuti lomba menang ataupun mendapatkan kejuaraan terus kita diberi hadiah, apakah itu juga akan meningkatkan motivasi belajar anak? Itu adalah beberapa pertanyaan pemantik. Mari kita renungkan bersama pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama paradigma baru, paradigma disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan ada juga posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga atau sering dikenal juga dengan segitiga restitusi.
Ini adalah beberapa tahapan untuk pengenalan budaya positif di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang dengan prinsip berpihak pada murid, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu Bapak Ibu ketahui, sebagai pendidik kita sudah mengalami, menjalankan kurikulum yang ada di Indonesia. Seperti saya pribadi pernah mengalami kurikulum KTSP, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan sejenisnya. Pergantian kurikulum itu, setiap kurikulum mesti ada kelebihan dan kekurangan. Seperti saat ini kurikulum Merdeka mengedepankan yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Kita mengacunya pada murid, kebutuhan muridnya itu apa, dan di samping itu pula tanpa meninggalkan kebutuhan lainnya, yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya itu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita sebagai guru yang baik itu harus mempunyai kemampuan mewujudkan kemampuan budaya positif di sekolah, minimal di kelasnya kita masing-masing. Di samping itu pula, budaya positif tersebut juga bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi manusia yang berhubungan dengan hukuman, penghargaan dan restitusi, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan sertifikat restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi budaya positif itu bisa dijalankan, bisa diterapkan apabila ada konsep-konsep disiplin positif, teori motivasi seperti posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, termasuk segitiga restitusi. Kalau konsep-konsep ini sudah ada, insya Allah kegiatan budaya positif di sekolah bisa kita jalankan, bisa kita laksanakan sesuai konsep kurikulum dan sesuai konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam budaya kita, disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini makna disiplin, yaitu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti halnya di sekolah, kepala sekolah memberikan sesuatu kepada guru-guru, entah itu instruksi ataupun aturan tertentu, sehingga gurunya itu mendapatkan kepatuhan, bisa mentaati tata tertib yang ada. Atau teman-teman guru, panjenengan semua sebagai guru memberikan kepatuhan kepada anak didiknya, minimal yang satu kelas. Jadi kepatuhan itu dilakukan kepada guru, kepada anak didiknya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta budaya anak untuk melakukan tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu harus kita ketahui bersama, disiplin positif itu adalah kepatuhan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi anak tersebut mematuhi aturan ataupun kesepakatan yang sudah berlaku itu sadar tanpa adanya paksaan. Dan di samping itu pula tanpa adanya ancaman, tanpa adanya hukuman. Jadi siswa itu taat dan patuh itu karena kesadaran sendiri,
bukan karena takut dihukum, bukan karena takut diancam, ataupun mungkin ada paksaan dari gurunya. Itu budaya apa? Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini adalah tujuan kita sebagai pendidik, ingin mewujudkan anak didiknya disiplin yang berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Panjenengan pasti mempunyai cita-cita yang mulia terhadap anak didiknya, sehingga kebajikan-kebajikan ini termasuk adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif. Di samping itu pula, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini sesuai teori Dr. William Glasser pada teori kontrol. Di samping itu pula, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi internal akan terbangun dengan menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi yang diyakini itu adalah kesadaran, sehingga siswa atau guru tersebut benar-benar termotivasi untuk mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak bangsa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah sesuai harapan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ada beberapa murid itu melakukan disiplin karena takut dihukum, takut disuruh membaca, takut disuruh membersihkan halaman, mungkin juga takut disuruh untuk lari keliling lapangan, ataupun hukuman yang lain. Ini kategorinya adalah motivasi eksternal. Di samping itu pula ada motivasi perilaku manusia, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Imbalan yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas materi. Kadang ada siswa yang disiplin biar mendapatkan hadiah dari gurunya. Siswa disiplin biar mendapatkan pujian dari gurunya. Siswa disiplin biar mendapatkan pujian dari teman-temannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Di samping itu pula ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini adalah motivasi internal. Jadi sudah disampaikan bahwa budaya positif itu sebenarnya adalah pengendaliannya dari hati, benar-benar tanpa paksaan. Seperti yang kedua di ketiga ini, murid melaksanakan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan. Jadi disiplin itu benar-benar kesadaran dari siswa tersebut atau guru tersebut. Selanjutnya yaitu motivasi internal, tadi kaitan dengan kebajikan-kebajikan yang ada untuk menjadi orang-orang yang mereka menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal muncul di dalam siswa. Tadi disampaikan ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal ini karena disiplin karena takut dihukum, eksternal juga karena
ingin mendapatkan imbalan atau ujian ataupun reward. Di samping itu pula ada yaitu disiplin karena sadar diri. Nah, kaitan dengan ini yang nanti akan digali yaitu motivasi perilaku manusia kaitan dengan kesadaran diri, benar-benar dari dalam hati, yaitu untuk meminimalisir motivasi eksternal muncul. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membutuhkan seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari yang meminta atau membutuhkan dorongannya eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak budi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita pahami bersama bahwa sebenarnya penghargaan itu kurang pas. Karena apa? Akan membujuk siswa itu tidak menumbuhkan kesadaran. Disiplin mungkin karena nanti dikasih uang, disiplin mungkin karena nanti mendapatkan hadiah, disiplin mungkin karena nanti akan mendapatkan bonus, disiplin nanti akan dipuja-puja, akan mendapatkan perhatian dari teman. Itu ternyata kurang pas, Bapak Ibu. Selanjutnya itu dihukum oleh penghargaan. Tadi lanjutannya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Karena apa? Nanti orang yang akan melaksanakan disiplin itu bukan benar-benar kesadaran diri, tetapi karena ada imbalan, karena ada penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Di sini ada beberapa kategori hukuman. Yang pertama yaitu menyakitkan. Ini efek-efek hukuman. Merasa tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Ini biasanya nanti murid pada saat dikonfirmasi akan berbohong. Sebenarnya dia melakukan sesuatu kesalahan, tetapi karena hukuman murid menyembunyikan kesalahan, akan cenderung berbohong ataupun tidak mengakui kesalahannya. Termasuk juga murid menjadi rendah diri, dia merasa bersalah, merasa kecil hati. Ini penghargaan tadi efeknya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi internal. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Jadi kaitan dengan hukuman, kaitan dengan penghargaan, ini sebenarnya kurang pas. Maka nanti kita ke depan akan berdiskusi bersama-sama kaitan dengan budaya positif khususnya di sekolahan kita. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi konsep disiplin dengan identitas sukses. Selain itu pula ada restitusi atau biasa dikenal dengan segitiga restitusi, yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid memegang kontrol atas dirinya sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini mengedepankan murid bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dilakukan. Di samping itu pula setiap ada kesalahan-kesalahan
yaitu yang dicari adalah pemecahannya, solusinya. Di samping itu pula nanti ada murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Tindakan guru, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, atau lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan halaman sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tanpa kita sadari, tindakan-tindakan guru yang tadi saya sampaikan ini adalah tindakan-tindakan yang biasa digunakan untuk mendisiplinkan anak didik kita. Saya sebagai guru olahraga mengakui kadang setiap ada pembelajaran, ada anak yang terlambat, ada anak yang membuat kesalahan, ada anak yang tidak disiplin, lari keliling lapangan 2 kali. Mungkin Bapak Ibu guru ada anak yang tidak mengerjakan PR ataupun tidak menyobek ataupun menyoret tugas anak, terus diberi hukuman mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi, ataupun mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini mungkin kadang kita biasa lakukan. Ini hukuman dan konsekuensi. Perlu Bapak Ibu ketahui, kita harus bisa memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu yaitu suatu aturan dengan yang dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Berarti guru, ada siswa yang melakukan kesalahan langsung dihukum. Kamu lari keliling lapangan, kamu langsung misalkan membersihkan lapangan, membersihkan halaman dan sejenisnya. Tetapi kalau konsekuensi yaitu kesalahan, nanti untuk menebus kesalahan itu melakukan kesepakatan. Nih, kalau anak-anak terlambat berangkat, nanti konsekuensinya apa? Lari keliling lapangan, ataupun nyapu, ataupun membersihkan sampah. Setuju ya? Setuju anak-anak. Nah, itu adalah bagian dari konsekuensi, yaitu sanksinya. Pada saat konsekuensi ini sudah dibicarakan dulu, sehingga anak-anak atau peserta didik yang sudah melanggar itu dia tahu, oh berarti kalau saya terlambat konsekuensinya adalah ini. Tetapi beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu langsung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini perlu dibedakan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya yaitu tindakan-tindakan guru. Tadi yang saya jabarkan ini adalah termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Kategorinya konsekuensi, termasuk membersihkan tumpahan air di meja tulis, ini konsekuensi. Termasuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi tadi sudah saya sampaikan perbedaan antara hukuman dan perbedaan antara konsekuensi. Selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi.
Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Kita kadang memberikan apresiasi kepada anak didik kita. Kepala sekolah memberikan apresiasi kepada dewan guru. Kita memberikan apresiasi kepada murid-murid kita. Ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, misal sebelumnya satu kelas atau satu sekolahan. Selanjutnya yaitu pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir yaitu fokus pada proses. Ini contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita memberikan apresiasi. Ada seorang murid yang ditolong. Nah, pemukanya itu kemarin diperhatikan, melakukan pertolongan itu, nilai kebajikannya apa? Yaitu rasa empati besar sekali. Selanjutnya yaitu kasusnya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembukaannya yaitu menghargai, saling menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulian. Seperti halnya kita teman-teman guru, misalkan saling tolong menolong, saling bantu membantu antara teman guru satu sekolahan, rekan sejawat, itu kategorinya adalah nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kita peduli terhadap teman guru yang ada di sekolah. Selanjutnya ada kasus lagi, memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawab. Mungkin berserakan bisa karena terkena angin, bisa tersenggol oleh kita, terus jatuh, ataupun apa. Nilai kebajikannya adalah kategori rasa tanggung jawab. Selanjutnya itu, ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kita sebagai pendidik, khususnya di SD Negeri Krukut Utara 01, mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nanti di akhir saya akan bertanya pada teman-teman guru yang ada di sini yang ikut kegiatan diseminasi, posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu yang pas menurut Bapak Ibu guru, itu posisi kontrol yang mana? Nanti kita renungkan benar-benar dari hati kita tanpa ada paksaan, memang benar-benar dari hati. Apa kita posisi kontrol sebagai penghukum terhadap murid, atau sebagai pembuat merasa bersalah, seolah-olah anak itu membangkitkan dan mengakui rasa bersalahnya, atau kita sebagai teman, hubungan yang bagus dengan siswa sehingga antara guru dan teman itu, antara guru dengan siswa itu seperti kita berteman, atau kita sebagai pemantau, kita yang mengawasi, yang memantau anak didik kita. Selain itu pula ada manajer, kita sebagai pimpinan. Nanti kita renungkan bersama di akhir kegiatan ini. Ini adalah sebagai penghukum. Saya akan tanya dulu sebelum ada melanjutkan pengertian ataupun menjelaskan 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu guru, itu yang pas kita itu di posisi kontrol yang mana? Menurut Bapak Ibu guru. Untuk Ibu Hopsia, menurut Ibu Hopsia kayaknya
jenengan sebagai guru itu paling pas itu di posisi mana? Kalau menurut saya sebagai manajer. Manajer. Iya. Ya. Jadi Ibu Komsya memilih posisi kontrol sebagai manajer. Iya. Kalau menurut Ibu Listiawati? Kalau saya lebih ke poin 3, teman. 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 Ya. Ya. Nah, kalau Pak Ahmad Yani sama seperti itu. Yes. berarti poin 3 ya Pak ya, sebagai teman. Kalau Ibu Norma posisi kontrolnya nomor berapa Bu? Pemantau. Pemantau. Iya. Oh, iya. Pemantau. Ya, dari sini Bapak Ibu guru yang ada di sini saja pemikirannya sudah berbeda-beda. Ini namanya diskusi. Setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda, itu hal yang wajar. Selanjutnya yaitu ini ada beberapa uraian atau gambaran penjelasan. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini apabila memposisikan diri sebagai kontrol penghukum. Jadi bisa menghukum hukuman fisik seperti lari, membersihkan halaman, push up dan sejenisnya, itu kategori hukuman fisik. Hukuman verbal bisa kita mengata-ngatai dia, memarahi dia, membuli dan sejenisnya yang sifatnya itu menggunakan tutur kata. Itu adalah hukuman verbal. Misal yang gendut dikatakan kamu dasar gendut, gak bisa apa-apa, kamu dasar kurus, PR aja nggak dikerjain. Itu adalah salah satu hukuman verbal. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi pendekatannya kepada guru itu lebih lembut, tetapi dia itu membuat sedemikian rupa biar yang mempunyai kesalahan atau anak didik itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Berarti ada pengakuan dari murid itu, saya bersalah sekali sudah melakukan pelanggaran ini, tapi dia tidak bilang tidak, cuma dalam hati, dan dia akhirnya rendah diri, dia merasa mungkin malu, merasa kecil hati. Ini tadi ada beberapa teman yang menjawab sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi tidak akan menyakiti murid, dia mengontrol melalui pendekatan-pendekatan seperti pendekatan dia kepada siswa, bisa ngobrol bareng, bisa bermain bareng, ataupun memang kegiatan-kegiatan apa selayaknya kita sebagai teman. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensinya. Jadi di sini ini memantau mana-mana saja anak didik kita, peserta didik kita, murid kita yang melakukan kesalahan. Ngawasi, bahasa sininya ngawasi sebagai pemantau. Mana ternyata ini anak yang melanggar, ini anak yang tidak taat dengan segala peraturan atau konsekuensi yang sudah dibuat. Yang terakhir yaitu sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini adalah sebagai manajer. Berarti guru itu
mempersilahkan murid bertanggung jawab. Contoh, misal ada anak yang terlambat ataupun tidak mengerjakan PR, Bapak guru kita sebagai manajer tahu kamu tidak mengerjakan PR, ya Pak Guru. Terus tanggung jawab kamu gimana kaitan PR tidak dikerjakan? Paling kan anak diem atau apa. Nah, ini murid ini menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Yaudah Pak Guru, nanti ke depan saya tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan ataupun tidak mengerjakan PR lagi. Terus konsekuensinya gimana? Nih, saya langsung kerjakan ataupun apa? Ataupun ada tindakan-tindakan lain, misal menumpahkan air di dalam kelas. Siapa dia yang menumpahkan? Saya Pak Guru atau Bu Guru. Terus konsekuensinya apa? Tanggung jawab kamu apa? Baik Bu Guru, tanggung jawab saya nanti ini akan saya pel, akan saya bersihkan. Jadi memang pendukung siswanya itu untuk menemukan solusi atau permasalahannya, bukan kita yang menghukum. Kamu menumpahkan air di dalam kelas, kamu berarti harus kayak gini, harus dihukum kayak gini. Kita berarti sebagai manajer. Selanjutnya itu posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya untuk dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Tadi sudah saya jelaskan, kalau ada kesalahan-kesalahan, yaitu murid diberi tanggung jawab untuk menebus kesalahannya. Selanjutnya yaitu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Restitusi ini diajak ngobrol, dimintai keterangan, terus dianalisa. Setelah dianalisa mencari solusi, itu adalah bagian-bagian dari restitusi, sehingga dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Contoh penerapan 5 posisi kontrol: menghukum, patuhi aturan sekolah, lepas sepatu sampai jam pulang sekolah, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu tidak kasihan ke Bu Guru kalau Bu Guru ditegur kepala sekolah. Ini adalah salah satu contoh penerapan posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini nggak apa-apa kamu berbuat salah. Ini salah satu contoh penerapannya. Sebagai pemantau, kamu sudah belajar apa aturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Ini pemberi hukuman. Ini yang terakhir sebagai manajer, kamu tahu kesalahan kamu, keyakinan kelas apa yang perlu kamu tingkatkan, bagaimana cara memperbaikinya. Jadi ada obrolan, anaknya atau peserta didiknya itu ditanya, kita cari solusi baru. Ini ada beberapa keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal, sedikit saja biar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Ini keyakinan kelas. Kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Pas kebetulan saya belajar PJOK, ini adalah berdiskusi tentang peraturan kelas, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan kelas. Ini diskusi siswa tentang pembentukan keyakinan kelas. 5 dasar kebutuhan manusia
bertahan hidup, kasih sayang, merasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Ini adalah bagian dari 5 dasar kebutuhan manusia untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang nanti akan dibuat. Selanjutnya yaitu ada segitiga restitusi. Ini yang sering kita lakukan juga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan-tindakan yang salah. Semua perilaku mempunyai alasan. Misal ada anak berbuat salah, terus kenapa misal datang terlambat? Terus bapak ibu guru menanyakan, kenapa kamu datang terlambat? Terus siswa tersebut alasannya apa? Apa bangunnya kesiangan atau memang naik sepeda banyak kempes ataupun apa? Ini bagian dari validasi tindakan, termasuk keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini tujuan segitiga restitusi, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Setiap penyelesaian kasus menggunakan metode segitiga restitusi, yaitu akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi. Tadi yang saya jelaskan menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah. Nah, terus ini ada beberapa poin-poin, pertanyaan-pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi alasannya apa? Tatkala anak terlambat, terus ditanya oleh guru, alasannya apa kenapa terlambat? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Cara yang lebih efektif biar anak itu tidak terlambat. Terus termasuk keyakinan kelas apa yang kita disepakati. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang ada di kelas itu. Misal setiap hari Senin yang piket si A, si B, si C. Hari Rabu si D, si E, si F. Itu adalah bagian dari keyakinan. Disepakati bareng-bareng tanpa ada paksaan. Pokoknya setiap ada sampah di depan kelas yang berserakan itu langsung diambil. Berarti tanggung jawabnya misalkan di depan kelas 1 berarti kelas 1, di depan kelas 5 berarti kelas 5. Itu adalah bagian dari keyakinan, kesepakatan yang dibuat bersama-sama, sehingga nanti bisa digunakan untuk kegiatan kaitannya dengan segitiga restitusi ini. Penerapan segitiga restitusi ini ada salah satu kasus, yaitu naik terlambat kelas 5, terlambat pada saat pelajaran PCOK. Karena saya menggunakan metode segitiga restitusi, naik terlambat ini tidak saya hukum. Tidak saya hukum, harus keliling lapangan, membersihkan sampah, menyapu, push up, dan lain tidak. Tapi yang ini salah satu contoh kasus terlambatnya, mungkin bisa dilihat bersama-sama.
pertama, naik kelas 5 terlambat pada saat pelajaran PJOK. Nah, terus ini adalah salah satu penyelesaian kasusnya. Pada waktu itu, saya panggil, terus saya ajak bicara menggunakan metode restitusi. Ini saya panggil di kantor, kamu kenapa panggil ke sini? Kenapa saya jalan terlambat? Setiap manusia pasti punya kesalahan. Saya punya kesalahan, Pak Guru juga punya kesalahan. Saya masih ingat juga kaitan dengan keyakinan yang sudah dibuat jelas. Ya, alhamdulillah naik masih bisa. Terus solusinya untuk kasus saya gimana? Nah, besok-besok saya jangan mengulang lagi ya. Ya Pak, saya janji agar masa aku sehingga tidak terlambat. Oh ya udah, sekarang naik bisa istirahat lagi. Ini Bapak Ibu, tadi kasus 1 naik datang terlambat, itu tidak saya kasih hukuman, karena saya menggunakan metode penyelesaian kasus segitiga restitusi. Naik dipanggil, ditanyakan kenapa datang terlambat, terus ditanyakan pula, tahu nggak kesalahan naik? Tahu Pak, karena saya bangunnya kesiangan. Terus kita cari solusi. Solusinya yaitu apa? Menggunakan keyakinan kelas, keyakinan ataupun aturan yang sudah disepakati di dalam kelas. Tidak datang terlambat, saling tolong menolong dan sebagainya. Mungkin keyakinan kelas di Bapak Ibu di kelasnya itu masing-masing mesti berbeda. Selanjutnya yaitu setelah itu diberi pemahaman sehingga yang bersangkutan itu merasa bersalah. Oh iya, saya merasa bersalah. Setelah merasa bersalah, dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dengan cara apa? Biar dia itu tidak datang terlambat, biar bangunnya itu tidak kesiangan. Dengan cara menggunakan alarm, yaitu bangunnya itu menggunakan alarm jam. Jamnya itu di alarm sehingga dia bangunnya itu tidak kesiangan. Itu adalah salah satu kasus yang pertama dan penyelesaiannya. Ini adalah kasus yang kedua. Kasus yang kedua ada salah satu anak kelas 5 bernama Azam tidak memakai kaos olahraga pada saat jam pelajaran PJOK. Yang lain menggunakan kaos olahraga semua. Ini ada salah satu anak menggunakan seragam merah putih. Padahal perlu diketahui bersama kalau olahraga ya memakai kaos atau seragam olahraga. Tetapi pada saat pelajaran olahraga atas nama Azam tidak memakai kaos. Nanti Bapak Ibu bisa melihat videonya penyelesaian dari kasus yang nomor 2 ini. Ini penyelesaian kasusnya. Saya memanggil anak atau siswa yang bernama Azam. Azam, tahu nggak kenapa Azam dipanggil ke sini? Tahu Pak, ada saya tidak menggunakan olahraga. Kenapa Azam tidak menggunakan kaos olahraga? Ada cuti Pak. Kenapa dicuci Azam? Ada kain saya tidak. Oh ya udah, Azam yang namanya manusia pasti punya kesalahan. Seperti waktu juga pernah melakukan kesalahan. Azam
Terus solusi dari kasus Azam gimana? Besok saya pada saat berolahraga saya Ya udah, besok-besok nanti Azam jangan mengulangi lagi ya. saya berjanji akan dilakukan dengan olahraga saat berolahraga. Ya, terima kasih. Sekarang Azam bisa kembali lagi beristirahat. Ini adalah penyelesaian kasus yang kedua. Ada salah satu siswa yang tidak memakai kaos olahraga, sama saya tidak menghukum, saya tidak memberikan hukuman berupa push up atau lari keliling lapangan ataupun membersihkan halaman sekolah ataupun yang lain, tetapi saya menggunakan segitiga restitusi. Jadi tanya penyebabnya apa, termasuk dia juga diberi pemahaman bahwa manusia itu pasti punya kesalahan. Termasuk di samping itu juga saya tanyakan kesepakatan kelasnya apa. Di kelas 5 itu ada salah satu keyakinan kelas, yaitu memakai kaos olahraga pada saat jam pelajaran olahraga. Dan setelah itu dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena kasusnya ini Azam adalah pada saat mau kaos olahraga itu kaos olahraganya dicuci. Ternyata misal hari ini olahraga, kemarinnya itu kaos olahraganya digunakan untuk bermain, sehingga dicuci, giliran mau memakai di sekolah untuk pelajaran olahraga, kaosnya atau seragam olahraganya dicuci. Ini beberapa tadi kaitannya dengan budaya positif, khususnya yaitu diseminasi budaya positif di SD Bukit Utara 01 yang disampaikan oleh kami, yaitu Ahmad Zahidin, Guru PJOK, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal, sehingga saya bisa menularkan, bisa menyebarkan kegiatan-kegiatan budaya positif. Setelah pemaparan materi ini, mungkin kita sadar bahwa menghukum itu tidak selamanya membuat anak disiplin. Jadi yang paling tepat sesuai dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan juga profil pelajar Pancasila, bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid, maka yang paling tepat adalah menggunakan penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Tidak boleh kita menggunakan kekerasan, tidak boleh kita menghukum fisik ataupun verbal atau memberikan hukuman-hukuman yang lain. Kita menggunakannya adalah dengan penyelesaian kasus segitiga restitusi, seperti yang tadi sudah saya lihatkan. Penyelesaian kasus pada saat pelajaran olahraga, anak yang pertama yaitu karena terlambat, anak yang kedua karena tidak memakai kaos olahraga. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan ataupun memang penyampaian yang kurang tepat. Ini sifatnya adalah berdiskusi. Di akhir tadi sudah saya sampaikan, barangkali ada tambahan atau umpan balik ataupun refleksi dari guru untuk bisa disampaikan di forum. Untuk yang pertama, barangkali ada yang bersedia. Oh ya, terima kasih Ibu Homsia. Monggo Ibu Homsia bisa menyampaikan refleksi kaitannya dengan budaya positif yang tadi disampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya pemaparan Pak Ahmad Zahidin sudah sangat jelas dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya jadi tahu, tadi saya milih manajerial ya, iya.
saya jadi tahu bagaimana tata cara mempraktekannya untuk murid. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Ya. Ya, terima kasih tanggapan ataupun umpan balik dari Bu Komsia. Selanjutnya mungkin satu lagi tanggapan dari teman sejawat atau guru senior sekaligus mewakili kepala sekolah kepada Pak Ahmad Yani. Persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Setelah kami memperhatikan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Zainuddin SPD, ternyata di situ banyak sekali materi-materi yang bisa menambah wawasan bagi saya. Kemudian setelah saya melihat pemaparan tersebut, ternyata tadi saya mengambil solusi pendekatan hukuman melalui teman, karena dengan solusi teman saya kira akan lebih akrab dengan anak-anak sehingga anak tidak merasa takut, karena pada saat itu kita menggunakan metode pendekatan melalui teman, seakan-akan guru dan murid bagikan teman sehingga murid tidak merasakan ketakutan untuk menyelesaikan apa-apa yang dialami oleh murid. Kiranya itu saja dari kami. Mudah-mudahan pemaparan yang telah diberikan akan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukan, umpan balik atau refleksi dari guru senior kita Pak Ahmad Yani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu materi ini sudah selesai di akhir. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Ini sifatnya diskusi, berkolaborasi antara guru satu dengan yang guru yang lain. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikian tadi pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Ahmad Zainuddin. Rangkaian acara dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Sebagai penutup, marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.